Oke, kali ini kita bakalan bahas gimana pengoperasional balance management system untuk BDR. Saat pertama kali login, ini loginnya admin ya. Di sini bisa dilihat login authority-nya admin. Ya, untuk admin dia full semua menu bisa dipakai. Kita akan mulai dari gimana caranya stok, masukin stok barang. Kita masuk ke menu stok. Di sini ada cafe, store sama warehouse. Kita masuk ke cafe. Di sini kita masukin semua stoknya, semua stok masukin di sini. Kemudian untuk ini itemnya, kemudian stok itu dia jumlah stok awal, kemudian untuk capital price, ya harga dasarnya, unit per pack ini dia harga misalkan mau dibikin antara beli satuan ataupun beli satu paket isi 4 botol itu harganya beda, bisa dibedain di sini. Dan ini harga per packnya, per paketnya, dan di sini ada harga per unitnya. Kemudian di sini ada untuk alamatnya dia mau ordernya kemana. CO, jadi untuk printer kita pakai 3 printer ya, di kasir untuk bill, kemudian di bar sama di kitchen. Jadi dia CO-nya mau dikirim kemana, ordernya mau ke bar atau ke kitchen, bisa di-set juga. Dan untuk stok ini setiap kali ada penambahan unit baru inputnya di stok ini. Jika nanti udah beda hari, kalau udah beda hari dia akan otomatis pindah dan summary ke stok sini. Jadi tujuannya apa? Biar kita bisa tahu nih hari ini udah nambah berapa. Kemudian kalau ada misalkan sehari nambah lebih dari 1 kali bisa nampak karena nanti di sini ada datanya kan. Dia nggak langsung digabung di hari yang sama. Kemudian untuk store sama juga, cuman bedanya di sini nggak ada alamat untuk CO-nya karena store ini dibikin untuk yang stockist, biasanya ditaruh di depan stockist, jadi nggak ada untuk print CO-nya nanti. Kalau ini kan ada nih. Dan untuk stoknya sama. Oke, kita lanjut ke gimana caranya bikin paket. Caranya bikin paket di sini kita bisa new file, dan kita tambahkan paket yang kita mau bikin, misalkan paket pelajar ini untuk dia mau pakai durasi ya, dia mau pakai timer atau dia mau pakai reguler. Kalau dia mau pakai timer, jadi misalkan dia mau bikin 2 jam untuk pakai pelajar itu 2 jam. Untuk yang enable timer ini dinyalain, kemudian yang di price ini dia untuk harga per jamnya itu berapa harganya dia di sini. Untuk satu paket ini harganya berapa, artinya 2 jam itu harganya berapa. Kalau kita bikin 50.000 artinya dia harganya untuk 2 jam ini 50.000. Cuman kalau enable-nya ini nggak dipakai, artinya dia jadinya paket reguler, artinya dia 1 jamnya harganya segini, jadi nanti dia akan akumulasi sendiri. Kemudian untuk authority, nah di sini kita bisa pilih apakah paket itu mau bisa diakses semua user atau dia cuma admin aja. Misalkan kita mau bikin khusus untuk entertain, misalkan buka meja khusus entertain, itu cuman yang bisa akses admin aja. Udah, kita bikin authority jadi admin. Tapi kalau paket itu bisa diakses semua user ya dibikin aja user. Kemudian filternya, ini paket mau dipakai untuk meja khusus, misalkan kita punya meja VIP tuh, VIP misalkan 3233, itu nanti bisa ditambahkan. Kalau misalkan untuk semua meja dikasih semua meja aja, whatever, di submit. Dan tadi udah nampak paket pelajar ini udah muncul di sini. Authority-nya user semua meja, kemudian kita bisa tambah untuk all in. Jadi tiap kali paket ini dipanggil itu nanti akan muncul seperti ini. Nah, misalkan di paket VIP 2 jam akan ada include di sini. Nanti otomatis akan dikirim ke kitchen sama ke bar, CO-nya langsung otomatis akan diantar.
Cara nambahnya gimana? Cara nambahnya pertama kita klik paketnya, kemudian kita tambahkan add-on-nya, dia mau kemana. Misalkan kita kasih TO Bank 4. Nah ini TO Bank ini mau dibikin gratis atau mau dibikin potongan harga nih. Misalkan kita mau bikin gratis ya kita kasih 0. Tapi misalkan kita mau kasih misalkan harganya jadi 1000-an gitu ya kita kasih harga 1000. Ini kita coba kasih 0. Add, otomatis dia akan ada add-on-nya di sini TO Bank 4, harganya 0, ordernya kebar. Set. Dan kita akan coba start untuk paket pelajar. Dia akan ada timer di sini, ada add-on-nya di sini. Dan kita submit. Oke, dia langsung countdown. Oke, sekarang gimana sih jika kita mau bikin untuk member? Member kita bisa bikin di menu member di sini. Oke, di sini ada beberapa contoh member yang udah dibikin, ada bulanan, ada promo 17-an. Misalkan kita mau masukin tambah member, nah ini member. Ini member type-nya ya, jadi nanti misalkan ada bukan member ID nih, member type-nya. Jadi nanti misalkan ada yang mau beli, jadi ini yang dibeli membernya. Misalkan kita mau bikin push untuk grand opening. Ini khusus untuk grand opening, kita mau membernya mau kita bikin pakai dia bulanan gitu atau dia berdasarkan jam, ada jamnya. Misalnya dia beli jam, misalkan dia beli jam 50 jam, kita centang untuk durasinya. Kemudian durasinya ini durasi 50 jam ini tuh bisa dipakai untuk dia dari mulai jam berapa sampai jam berapa. Kalau misalkan mau dipakai selama kita buka, kita bisa misalkan kita buka jam 12, jam 12.00 ya tutup jam katakanlah jam 4 pagi. Nah selama kita buka nih dia bisa dipakai. Cuman misalkan kita mau limit aja, dia mulai jam 12 sampai jam 2 aja bisa dipakainya. Jadi kita bisa limit di sini. Kita akan bikin dia sampai jam 4 pagi. Nah, ada dua opsi nih. Kalau dia pakai price, jadi nanti kalau dia pakai price artinya ini durasinya nggak dipakai. Jadi sekali dia beli, dia selama 1 bulan tuh terserah dia mau pakainya kapan. Kapan aja dia bisa pakai tanpa dilimitasi oleh waktu. Ya dia beli misalkan harganya per jamnya, jadi misalkan reguler tuh harga dasarnya 50.000, cuman kalau dia pakai member nih cuman 25.000 misalkan. Nah ini seperti reguler, cuman saat dia pakai dia punya ID member, dia cuman dicas 25.000 per jam. Oke, sekarang kita mau bikin yang pakai timer aja, kemudian expire-nya mau dibikin berapa lama nih, kita bikin 30 hari. Kemudian harganya untuk paket ini berapa nih untuk harganya, misalkan dia 1 bulan tuh 300.000 ya, 300.000. Dan add-on-nya ini sama include tadi, misalkan dia tiap kali buka pakai paket ini mau ditambah apa aja. Kita submit, maka akan ada paket untuk member type untuk grand opening. Dan kita akan masuk ke tab selanjutnya yaitu diskon. Diskon di sini ada dua pilihan. Kita bisa ngasih harga, potongan harga itu berdasarkan persentase, bisa juga langsung ke nominal. Jika kita mau pakai persentase, jadi kita bikin di sini. Misalkan ini member baru ya, khusus member opening ini. Kita kasih 50% untuk diskonnya. Kemudian untuk potongan harga, misalkan potongan harganya kita mau kasih 20.000. Jadi tiap kali ini dipakai dia akan ada potongan harga 20.000. Tapi kalau diskon member opening yang dipakai dia akan ada potongan 50%. Kemudian kita ke supplier. Nah di sini digunain untuk saat dia belanja tuh, belanja harian gitu, nanti kita bisa trace tuh hari ini belanja apa aja dan nanti balance ya. Kita mau tambah lagi untuk TK misalkan. Oke, data tadi set semua. Kita akan coba untuk top up member.
up member. Bertop up, misalkan ada yang mau top up member nih, misalkan si ada misalkan Dayat tuh mau ini bisa nama atau dikasih nomor unik, terserah dia. Kalau misalkan ada member card juga bisa dikasih member card, member ID-nya. Kemudian nah ini yang kita bikin tadi, mana yang mau dipilih tadi, kita yang baru dibikin grand opening, jadi 50 jam, dia bisa dipakai jam 12 sampai jam 4, 30 hari, harganya 300.000. Begitu di top up, otomatis dia dietnya langsung ada nih, member ID-nya. Kita save, kemudian saat dia dipakai, misalkan meja 17 kita mau buka, tapi kita nggak mau pakai paket yang udah ada nih, dia ada member tersendiri. Nah, kita bisa load data membernya 50 jam dan di submit. Nah, ini data untuk waktu 50 jam tadi, ini bakalan terus dikurangi, dia bakalan terus diakumulasi. Jadi nanti begitu dia close, dia tinggal sisanya berapa. Jadi close, nanti tinggal sisanya berapa. Di sini dia nggak ditagih lagi, zero, karena dia udah bayar pakai member kan tadi. Terus akan ada concern gimana nih kalau ada kasir yang nakal nih pakai satu member kemana-mana. Dia nggak bisa, karena satu member tuh cuma bisa dipakai satu meja. Jadi selama membernya dia masih aktif, dia nggak bisa dipakai lagi membernya. Oke, ini kita coba buka reguler. Regulernya ada 40.000 harganya per jamnya. Reguler itu 40.000 per jamnya. Cek di sini reguler 40.000. Dan untuk 2 jam ini, 2 jam ini ada add-onnya. Karena nanti kita membuka paket yang 2 jam, nah dia akan ada add-on di sini. Nanti misalkan stoknya kosong, dia nggak mau disubmit. Ya stoknya ini wajib ada, jadi nanti kita harus kontrol terus stoknya biar nggak ada miss. Kalau tetap bisa di order, nanti takutnya nggak balance antara stok yang di dapur dan juga stok barang keluarnya, karena nanti tiap closing kita ada reportnya kan. Oke, selanjutnya kita masuk gimana caranya nambah order di meja yang udah jalan. Order di meja tuh tinggal kita ordernya mau kemana, ke cafe. Ini tadi ada add-on, kita lihat di sini, tinggal pilih apa yang mau di order. Misalkan black coffee, kasih note, misalkan gula tipis. Nanti dia di bar CO nya akan ada note ini nih, gula tipis. Jadi ada note-nya, nggak mungkin keliru. Diantarnya ke meja 16, satu aja add, otomatis di bar nanti akan ada CO nya. Submit. Untuk ke aksesoris sama juga, aksesoris dia nggak ada alamat CO nya ke bar atau ke kitchen karena dia ditaruhnya di stokis. Cuman kalau nggak mau dipakai juga nggak apa-apa, tapi nanti itemnya ditaruh aja di bar, jadi nanti orang bar yang ngantar. Misalkan satu add, dia langsung akan terakumulasi di sini. Oke, kemudian di sini gimana caranya kita tahu order itu udah dikirim atau belum. Di sini ada kitchen order. Nah, di sini ada statusnya nih, apa dia udah dibikin atau dia udah dibikin, udah diantar, atau dia mau dibatalin atau di cancel. Kita bisa atur dari sini. Gimana caranya untuk set supaya dia nggak langsung done gini. Kita langsung done. Jadi kita bisa masuk ke menu setting. Kita masuk ke menu setting, kemudian auto done order ini di disable. Save, oke. Kemudian kita coba order. Misalkan kita mau order ke cafe, cappuccino 1 biji, 1 add. Misalkan kita mau stop, dia akan ada info tuh, order not close. Jadi kita cek dulu ordernya. Kita coba cek di kitchen order.
kitchen order nggak ada. Cafe order untuk meja 17. Ternyata meja 17 tuh ada yang statusnya masih belum diambil oleh kitchennya, oleh kafenya. Jadi ini nanti cafe ada dia opsional kalau kita mau kasih dia authority untuk proses ini. Artinya nanti tadi di settingnya di enable, jadi kasir atau cafe kalau udah diproses ini dirubah jadi proses, statusnya proses, artinya dia udah diproses, ini nggak bisa di cancel kalau udah proses, tapi kalau masih belum ada statusnya ini bisa di cancel, kalau udah proses ini nggak bisa karena udah diproses tuh dan baru dibikin. Kalau udah di done artinya udah diantar, jadi kita bisa tahu tuh status pesanannya, status ordernya tuh gimana nih status ordernya. Untuk perubahan status ini dia bisa dari kasir atau dari tiap-tiap station, kayak di waitersnya pun bisa, karena kita ada opsional untuk pakai tab, jadi setiap kali nganter itu waiters bisa rubah statusnya, atau ditaruh di dapur juga bisa. Tapi misalkan nggak mau pakai, udahlah langsung auto done aja, tinggal di menu setting tadi di auto done-nya di enable aja. Artinya tiap order dianggap udah dibikin. Tapi kalau misalkan mau dibikin pakai proses itu nggak apa-apa juga, itu lebih safety karena nggak bakalan ada udah dikirim atau belum, karena kita bisa tahu tuh dari sini kita bisa tahu udah dikirim atau belum, udah diproses sejauh mana nih, bisa di cancel apa enggak. Untuk menu di sini kita bisa void juga, cuman cancel sama void pilihannya. Ini pun bisa di hidden, artinya ada pilihan untuk dibuka atau ditutup aksesnya. Karena ini admin, jadi admin semuanya bisa akses. Untuk user bisa dibatasin, dia bisa cancel void atau enggak. Cuman yang bisa di cancel adalah menu yang orderan yang dia belum diproses. Nah, belum diproses ini dia masih bisa di cancel nih. Belum diprosesnya masih bisa di cancel. Cuman kalau dia udah diproses dia nggak bisa di cancel lagi. Biasanya di void. Itu pun nanti akan masuk ke untuk bagian voidnya di bagian report. Tadi udah di done, stop, ini baru bisa nih. Nah, baru bisa di close nanti. Untuk diskon yang tadi bisa dicek di sini, misalkan ada potongan harga nih, misalkan potongan harga ini jadi minus karena dia potongan harganya 20.000 sendiri tadi kan. Diskon 50%. Nah, diskon 50% jadi tinggal 6.000 aja. Misalkan bayarnya pakai uang 100.000, ya tinggal kembaliinnya 94. Ada pilihan untuk paymentnya, dia bisa non cash atau dia cash. Misalkan dia cash, ya ini nggak usah dicetak, tapi kalau dia cash dia akan langsung masuk ke menu transfer. Misalkan ini dia non cash, saat non cash dia submit, dia akan langsung masuk ke menu transfer di sini. Dia mau transfernya QRIS atau ke transfer atau dikasih ke rekening siapa untuk di sana, langsung ada keterangannya jumlahnya berapa, tinggal di submit aja. Cuman misalkan dia cash itu nggak usah di submit. Ini kita bisa juga kemudian akan timbul pertanyaan nih, misalkan ini dia baru 4.000 nih, baru 4.000 waktu di stop kok di sini 100.000. Nah, ini kita bisa bikin limit, jadi minimal untuk poolnya tuh berapa. Misalkan kita mau nggak mau kalau udah buka meja tuh ya 1,5 jam udah hitungannya setengah jam, jadi dia mau close itu hitung 100.000, itu bisa di sini menu setting. Nah, di sini minimal poolnya berapa, minimal poolnya mau diaktifin atau enggak. Kalau nggak mau diaktifin kita kasih on. Nah, ini sesuai nanti. Oke, dia poolnya ngikutin seberapa lama dia main. Cuman kalau
kita mau diaktifin, kayak misalkan udah buka meja ya minimal udah ada dia kena cas di situ setengah jam misalkan gitu, bisa di-set di situ. Kemudian untuk menu close table-nya dia ada di void table. Void table ini dia akan minta authority admin. Jadi admin yang bisa submit untuk void table. Dan dia bisa untuk close itu dia ada pilihan, dia bisa close ordernya aja. Jadi yang di close itu cuman pesanannya aja, pesanan untuk kafe atau barnya aja, artinya lampu menjadi tetap nyala. Cuman dia bayarin misalkan satu, ada kawan yang mau bayarin bill untuk makanannya aja bisa, atau dia mau bayarin bill untuk poolnya aja pun bisa juga, misalkan ya dia masuk ke VIP, dia mau bayarin untuk poolnya aja, untuk poolnya aja pun bisa juga, tapi nanti lampunya masih tetap menyala dia, cuman poolnya aja yang dia udah dibayar. Di sini nanti dia akan nol karena udah dibayar. Kita akan masuk ke gimana caranya order kalau dia nggak buka meja, artinya dia belum buka meja atau dia baru waiting list. Gimana cara ordernya kita bisa masuk ke menu order di sini ya. Di sini kita masuk ke table untuk order ya. Di sini ini masih ada yang open, beberapa nama atau beberapa meja yang masih open, artinya selama dia masih ada di sini berarti dia belum close. Jadi masih billnya masih menggantung di sini. Ini untuk meja, jadi kita sediakan sampai 30 meja cafe. Dia bisa order berdasarkan meja atau berdasarkan nama. Nah nih, meja 2 diklik dulu, kemudian dia mau order apa nih? Misalkan dia mau order, dia bisa cari di sini atau klik langsung di table sini ya. Misalkan dia mau teh tawar satu, kita kasih panas notnya, otomatis dia akan masuk teh tawar panas 1 di sini di meja 2. Meja 2 masuk ya. Atau dia mau tambah lagi chicken, otomatis meja 2 langsung ditambah lagi, otomatis dia langsung ada order di sini. Atau misalkan mau nama Firman, untuk ordernya dia mau misalkan dia Milo 1 dingin. Nah, ini untuk Firman dia ada order Milo 1 dingin untuk table cafe table 2. Ini order yang tadi sama prosesnya. Ini pun akan bisa di trace di kitchen atau di kafenya, apakah dia udah dibikin atau belum. Misalkan ini udah kena tadi dibikin auto done ya. Dan untuk kafenya untuk Firman ada juga di sini udah done karena dia dibikin auto done tadi. Kemudian gimana caranya kalau kita mau beli, ada belanja gitu, kita masuk ke payment. Nah, untuk suppliernya ini jadi nanti bisa di trace nih, misalkan belanja dapur, itemnya apa aja, misalkan belanja galon, misalkan galon tadi pagi belanja 4 galon, jumlahnya misal 1 galonnya 5.000. Nah, nanti save, nanti dia misalkan listnya banyak pun taruh aja, cari suppliernya, nanti listnya bikin banyak, nanti akan nampak tuh hari ini tuh pengeluarannya untuk belanja apa aja di sini. Oke. Dan cek ya, ini untuk belanja hari ini. Sekarang gimana kalau ada waiting list? Kadang-kadang kan kita
kita waiting list tuh banyak tuh. Kalau waiting list banyak, agar dia rapi untuk pemanggilannya, ada di sini disediakan menu waiting list. Jadi kita bisa masukin namanya siapa, misalkan Firman, submit. Sini nanti akan ada dia waiting listnya. Kemudian ada list lagi, add list, Rudy, submit, dia akan ada waiting listnya. Jadi Firman dulu, baru Rudy yang masuk di sini. Jika ditaruh di sini, kalau misalkan oke, meja 15 nih, meja 15 sudah kosong, spare table, maka dia akan langsung masuk ke waiting list. Langsung masuk ke waiting list, nanti select namanya, baru di open table. Kita masuk ke open table. Oke, Firman, udah select Firman. Dia mau buka meja berapa tadi? Meja 15. 15, submit. Oke. Dia mau masuk misalkan dia ambil paket yang VIP, dia ada add-onnya juga. 15 dia langsung masuk ke sini. Dia begitu buka meja, kalau di waiting list itu masih ada yang waiting list, dia akan otomatis lari ke situ. Cuman in case misalkan ada yang tamu penting nih, dia harus diduluin katakanlah gitu, atau dia untuk entertain gitu, kita bisa open nggak lewat sini. Kalau kita start table kan langsung ke sini nih, kita bisa open table dari ini, open new ini. Nah, di sini langsung kita bisa bikin aja berapa yang mau dibikin, aja 19 submit. Oke, 3 jam, ada add-onnya pun ada. Submit, dia otomatis ke sini. Nah, saat ada buka meja lagi, dia masih akan tetap ke sini. Kenapa? Karena masih ada waiting list di sini. Jadi dengan adanya sistem ini, nggak mungkin ada orang yang diduluin, kecuali ada insidental yang memang perlu diduluin. Nah, kita select nomornya, open table, kemudian misalkan mau buka meja 20. Submit, paketnya reguler. Nah, begitu udah nggak ada waiting list, saat open normal seperti biasa lagi, tinggal dibuka seperti biasa. Maka dia mau member, kalau member kita masukkan membernya, kita cari membernya. Tadi ada member, oh ternyata aku ada member nih, member namanya siapa, ada ya atau ada ya. Dia tinggal 49 jam ya, karena tadi dia 50 jam udah dipakai. Sekitar berapa nih, submit. Ya, Dayat langsung dia masuk ke meja 14. Terus gimana nih kalau ada kasir yang pakai membernya double, misalkan satu member untuk rame-rame? Nggak bisa, karena begitu member itu udah dipakai, dia langsung hilang dari listnya. Jadi dari listnya langsung hilang, dia nggak ada lagi di sini. Jadi cuma member yang belum dipakai aja yang bisa dipakai. Misalkan membernya Budi ini bisa dipakai, cuman punya Dayat tadi udah nggak bisa dipakai lagi karena dia udah pakai. Kemudian gimana caranya kalau ada yang mau pindah meja nih, misalkan meja 27 ini mau pindah ke meja 1, dan ada menu move table. Mau coba kita yang banyak ya, yang banyak, misalkan meja 16 mau pindah ke 1, move table, tab meja 16 mau pindah ke meja 1. Sedikit, submit. Meja 16 akan pindah ke meja 1. Pindahnya ini semuanya, sama aksesoris, sama kafenya pun juga pindah juga. Kita bisa cek di sini, kafenya masih ada, untuk kitchennya juga masih ada, barnya juga masih ada di sini juga. Jadi semuanya akan pindah ke situ. Kemudian kalau kita misalkan ada lupa nih, ternyata bayarnya tadi pakai transfer, masukin aja di menu debit, nanti semua akan masuk, akan terrecord di sini. Misalkan kita akan coba closing, ujungnya kita stop.
Oke, ini kita masuk ke sini ke transfer. Dan kita masuk ke menu withdraw. Withdraw ini misalkan di tengah-tengah mau store uang nih, kasirnya mau ngambil uang untuk di store ke owner. Misalkan dia mau ngambil 5 juta, dia wajib dia isi di sini semua untuk form-formnya, karena nanti kalau nggak diisi dia nggak balance nanti, karena laporannya satu hari itu full. Dia misalkan dia ambil 5 juta ya, lalunya tinggal 3 juta sekian, dia submit. Untuk rinciannya bisa dilihat di pojok sini, rincian. Dan untuk reportnya nanti dulu aja. Kita masuk ke gimana cara untuk bikin usernya ada di sini. Nah, ini cara bikin user. Kita bisa tambah nih, usernya mau tambah berapapun bisa, nggak di limit. Misalkan mau bikin nama user Firman, otomatisnya dia mau admin atau user biasa. Kalau admin jadi semua nanti bisa diakses sama dia, kalau user biasa nggak semua bisa diakses. Mau dikasih password atau enggak, dan di submit, save. Kemudian kita akan masuk ke menu setting. Apa aja yang bisa disetting dari sini? Kita akan cek logo ini nanti dia untuk kita bisa set logonya sesuai dengan logo dari biar kita. Misalkan kita pakai dan nanti langsung otomatis berubah logonya. Kemudian kita bisa atur alamatnya, alamat nanti sesuai alamat fullnya, namanya seperti biasa. Untuk app ini kita bisa pisahkan nih antaranya cafe sama pool. Jadi kalau mau total jadi satu semua ya kita masukkan PPN-nya di sini. Kalau misalkan mau dipisah, masukkan sendiri-sendiri di sini. Misalkan untuk PPN-nya cafe itu 10%, untuk poolnya itu 15%, tergantung dari kebijakan masing-masing daerah ya. Kita hapus saja, kita nggak pakai. Kemudian minimal pool ini yang kita bilang tadi, yang kita bahas juga di depan. Kalau misalkan di sini diisi 10.000, jadi tiap kali dia buka dia akan langsung dicas 10.000. Nah 10.000 ini nanti tergantung harganya tuh per jamnya berapa. Kalau per jamnya 60.000 berarti ini casnya sekitar 30 menit. Kalau 10.000 kalau dibikin 0 berarti nggak ada cas setiap buka meja. Jam setting juga setiap kali pembelian software ini udah maksimal 44 untuk versi sekarang, 44. Jadi nanti misalkan bisa custom lebih lagi, cuman sementara kita kasih 44 karena belum ada yang minta di atasnya itu. Bisa di limit sesuai kebutuhan, jadi user pun asal administrator dia bisa limit sesuai kebutuhan kita nampakin semua. Kemudian untuk report di sini ada 4 email yang bisa dikirimin report. Jadi tiap kali close billing, tiap shiftnya itu bisa reportnya dikirim ke email. Kemudian ini untuk settingan standar untuk printernya. Ya, email ini auto ya, jadi tiap kali closing dia auto, jadi kasirnya nggak bisa edit macam-macam tuh. Untuk printernya kita pakai LAN semua, untuk printernya. Ini untuk CO kitchen, bar, dan untuk kasir. Dan kita bisa limit juga untuk kasir tuh apa dia bisa order atau enggak, atau yang bisa order by terms aja. Kalau yang bisa order by terms aja artinya ada tab di situ, jadi dia untuk ordernya lewat tab semua. Kasir itu khusus cuman untuk print aja sebenarnya, untuk ngelola uang aja. Jadi untuk order segala macam dikasih ke waiters authority-nya. Dan bisa di set kasir itu bisa void order atau enggak, bisa cancel order atau enggak. Untuk nambah durasi itu kita bisa pilih tuh. Misalkan 2 jam nih, 2 jam baru mau masuk tuh, mau tambah lagi, kita mau diizinin apa enggak. Kalau diizinin ya dia langsung bisa nambahnya. Dia habis buka 2 jam, dia baru main 20 menit, dia mau nambah lagi bisa. Cuman kalau
dia di disable artinya dia tunggu sampai waktu kurang 15 menit itu baru bisa ditambah lagi. Ini untuk antisipasi biar kalau ada yang waiting listnya biar nggak terlalu lama. Artinya kalau dia udah jalan ya udah, soalnya kadang kita udah janjiin orang ternyata mejanya nambah, karena untuk disable untuk antisipasi di situ. Ini untuk auto dan order, artinya setiap kali dia order CO-nya keluar di dapur atau di kitchen tuh langsung auto dan atau enggak, atau masih mau. Kalau misalkan kita disable artinya dia akan ada prosesnya tuh, proses sudah diambil kasir statusnya, atau baru diproses statusnya, atau udah dikirim, tapi harus pakai tab di bagian waiters, atau nanti kasirnya yang masukin statusnya lewat dia punya komputer yang di kasir. Ini tujuannya apa? Biar bisa trace kita, jangan sampai ada yang double 2 kali antar, jangan sampai ada yang salah antar gitu. Disable untuk open drawer, ini bisa disable atau enggak, misalnya nanti tiap print print apa bill dia langsung keluar, drawernya langsung terbuka. Ini double bill itu biasanya dipakai misalkan kita mau untuk bill itu 2 kali, misalkan printnya satu untuk customer, misalkan satunya nanti untuk kita, bisa di sini juga. Masuk save, kemudian kita akan masuk ke report. Untuk report kita ada dua, yaitu dua closing, jadi closing kan bergantian shift kasir. Kalau bergantian shift kasir nanti close kasir di sini, close kasir. Nah, nanti report yang dikirim di email seperti ini. Dia summary khusus untuk yang dia handle aja. Misalkan dia ada satu shift itu ada satu kasir atau 2 kasir pun dia akan bisa satu shift 2 kasir tuh, karena nanti dia reportnya sendiri. Kemudian saat dia closing artinya mau tutup semua, tuh nanti reportnya dia lebih terperinci, report yang dikirim. Buka reportnya. Nah, ini untuk closing dia nanti akan ada dia summary-nya untuk 1 hari full itu. Ini otomatis langsung dikirim ke email ya, jadi pasien nggak bisa edit. Untuk withdraw, dia hari ini dia berapa kali withdraw, artinya kalau dia tadi withdraw cuma 5 juta, ini masih ada cashnya, masih ada segini, dia bisa untuk modal di hari berikutnya, atau dia mau withdraw semua berarti nanti di sini 0 saldonya. Untuk transfer list juga akan terrecord di sini, transfernya kemana aja tadi, terus dia ID-nya siapa, kasirnya siapa yang handle, meja berapa akan masuk juga. Kemudian ini member top up, jadi hari ini ada member top up kah, ada yang beli member enggak, atau top up member enggak. Kemudian di sini ada payment list ada juga. Nanti dia misalkan ke Kang Galon tuh, Kang Galon berapa nih hari ini belanjanya, misalkan belanja kebutuhan dapur, beli gula segala macam, berapa di sini. Kemudian ini untuk bill yang udah di print, ada di sini semua bill yang udah di print. Kemudian di sini kita bisa juga ada juga laporannya untuk item yang kejual tuh, yang udah keluar tuh ada di sini juga. Untuk dia berdasarkan adminnya juga, dia jual apa aja pasti shift dia. Jadi kalau ada mau trace itu lebih mudah. Kemudian kita pisahkan juga untuk history CO-nya cafe dan juga kitchen, karena kadang-kadang ada yang untuk biliarnya sendiri, untuk biliarnya punyanya misalkan dia ownernya 3 orang, tapi kafenya sendiri, kemudian kitchennya sendiri. Ini bisa kita pisahkan untuk ordernya. Di sini juga dipisahkan untuk summary, di sini untuk cafe sendiri, kitchen sendiri, untuk story sendiri, poolnya pun sendiri, kita pisahkan di sini. Oke, sekarang kita masuk ke report. Oke, kita masuk ke open. Di sini kita akan masuk
buka bagian cafe and table. Ini nggak semua report kita bahas, cuma beberapa yang kredit aja, yang penting aja, yang biasa sering dipakai. Ini adalah bill yang sedang dibuka saat ini ya, artinya dia belum closing ya, belum closing, dia bisa dibuka di sini. Kemudian dia bisa print bill lagi, misalkan ada yang mau minta double bill, itu tinggal di select billnya. Nah, di select bill ini, nah di sini akan ada muncul semua dia detail billnya. Kemudian bisa di print lagi, billnya nanti otomatis keluar. Ini pun datanya bisa diekspor semua ya, diekspor datanya, bisa di save ke Excel. Kemudian misalkan kita mau trace untuk penjualan di bulan kemarin, summary bulan kemarin, cek summary bulan kemarin, kita cek di sini. Misalkan kita mau cek pengeluaran history item sale-nya, kita bisa juga cek history item sale-nya. Ini item sale-nya per tanggal ya, dia sampai tanggal 27. Data yang terrecord di sini, item sale-nya dia bisa masuk. Untuk paket yang sering dipakai pun bisa di trace juga kita di sini. Semua report ada di sini. Untuk kitchen, void, segala macam. Untuk history barang masuk bisa juga dicek di sini. Oke. Untuk custom, kita bisa custom sesuai keinginan, baik untuk misalkan ada tema atau dia perlu kebutuhan khusus gitu, bisa kita sesuaikan dengan kondisi yang ada dan sesuai dengan kebutuhan. Mungkin cukup segitu untuk review kali ini. Selengkapnya bisa kontak seller atau bisa langsung kontak kami di Balance Management System. Oke, terima kasih.